Oke, balik lagi di Tinggal Podcast Beyond Click. Sekarang episode kelima ya. Ya, kelima benar banget. Kelima. Kita kedatangan tamu seru banget nih. Salah satu community juga yang tergabung di Tinggal Klik dan udah kenal lama banget. Langsung aja nih kita. Dimas. Bentar. Apa? Bukan Dimas. Dimas Gitu, pakai Z. Pakai Z. Harus berbeda. Harus berbeda. Jadi apa kabar nih, Dim? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baiknya gimana tuh? Luar biasa dong. Luar biasa ya. Luar biasa. Berarti sehat ya. Sehat dong. Terus asmara gimana? Wah, sedikit miring-miring dikit sih. Second choice nggak? Masih. Oh, masih. Waduh, second kenapa choice. yang mungkin second choice terus Masih ya? second choice dia. Iya. Gak tahu kayak apa ya, kayak terngiang-ngiang aja gitu. Iya. Oke. Thank you banget nih udah datang ke podcast kita ya. Ya bener, thank you banget Diem. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih gitu. Boleh. Lu kan handle community basket ya? Iya, benar. Mungkin buat penonton juga nih yang belum tahu, Dimas tuh salah satu community owner gitu ya. Namanya apa nih? Tinggal main basket. Tinggal main basket. Namanya sama tuh ya? Sama. Simple lagi namanya. Simple. Tinggal main basket gitu. Terus awal mulanya gimana sih? Lo tuh suka main basket? Sebenarnya tuh awalnya dari gue SMP kan. Jadi tuh kayak dulu SMP punya eskul kan. Eskul basket. Terus akhirnya kayak gue iseng-iseng aja kayak join. Dan kebetulan gue kenal temen gue sampai sekarang pun masih main. Dan mereka lah yang buat gue nyaman di basket itu. Oke. Cowok temennya. Cowok dong. Nyaman sama cowok jadi. Maksudnya asik, Oh, frekuensi. asik. Kenapa sih lo? Ini Frekuensi. kita kasmaran terus ya? Kasmaran mulu dia. Kan ini soalnya gue tuh kayak ibaratnya kayak dokter cinta gitu. Oh. Tapi Kalau Asmara gua- gimana? Asmara aman sih. Aman. Jadi kalau misalnya lo mau bahas-bahas cinta itu di podcast sebelah ya? jangan di sini. siap. Gitu. Oh berarti lo awalnya dari Ekskul dari sekolah ya? Iya. Oke. Terus lo biasanya kalau misalnya main basket, lo posisinya apa nih? Gua sih kebetulan jadi PG sih, point guard. Poin gue. Berarti lo suka passing? Asing, simpel-simpel aja. Simpel-simpel Karena aja. kebetulan badan gue juga kan kecil kan, gak terlalu gede. Iya, benar. Itu sih. Terus lo biasanya lo kan nge-handle community basket. Awalnya gimana sih tuh bisa tinggal main basket tuh kebentuk? Jadi kebetulan karena gua kuliah, waktu kuliah itu gua sempet buka suatu event fun game lah. Cuman cabangnya mini soccer. Oke. Oh. Yang isinya itu anak-anak kampus dan teman-teman kampus luar gua juga. Sampai ada titik di mana waktu itu gua tinggal di Depok, akhirnya gua pindah ke Jakarta, balik ke rumah nyokap, Oke. rumah keluarga gua. Di situ gua gabut karena gua liburan semester kan beberapa bulan. Terus kayak gua gabut nih, kayak gua mau ngapain ya selain gua nge-handle tim SMA di SMK gua dulu. Gue bingung mau ngapain. Akhirnya sampai gua punya ide nih kayak coba kali ya buat fun game iseng-iseng aja sama anak-anak SMK gua. Nah di situ bener-bener kayak nol, kayak gue cuman anak-anak SMK gua, cuman dan sisi gua ngajak juga orang-orang random. Yang jadi kayak misalnya nih, gua nanya ke temen gua, lu punya nggak temen yang suka main basket? Ikut yuk, ajakin. Gua mau ngadain fun game. Nah dari situlah mulai terbentuk, mulai berkembang dan sampai saat ini masih bisa berjalan lagi itu komunitasnya sih. Itu udah berapa lama Dim? Jalan sampai sekarang? 1 tahun kurang lebih. Oh, 1 Karena tahun. dari bulan November 2023, November Desember 2023. Berarti makin di sini makin rame aja datang. Alhamdulillah makin rame. Terus suka dukanya apa nih? Lo selama membuat komunitas basket apa sih? Suka dukanya yang pasti dijadiin second choice sih sama calon player ini. Second choice lagi, Pak. Karena ada aja gitu anak-anak yang kayak mau ngelis, udah ngelis tiba-tiba pas udah hamin berapa cancel, tiba-tiba main di tim sebelah. Oh, tim sebelah. Second choice banget sih itu. Parah. Iya, benar. Udah terlatih dari dini. Wah, anjir. Berarti sudah terbiasa lah ya. Udah biasa. Info kan siapa lagi mau jadi second choice? Info kan yang mau sama Dimas ya nih masih available. Iya, Bener. masih Jadi second jomblo choice lah. masih bisa kok. Langsung aja di bawah ntar. Nanti gua kasih WhatsApp lagi bola. Oke. Dimas gitu namanya. Terus kalau misalkan
sukanya apa nih? Kan tadi dukanya kayak gitu, second choice. Suka yang pasti gue punya teman baru, punya relasi yang menurut gue bisa menjadikan diri gue lebih berkembang di setiap harinya, setiap bulannya, dari skill ataupun yang lainnya. Dan juga mempunyai circle yang baru sih, terhindar dari circle-circle yang toksik. Toksik, bener-bener itu. Itu sih. Dan yang paling penting sehat. Ya sehat nomor satu. Karena kita olahraga. Betul. Itu sih dari gue Kak, untuk sukanya. Kalau ini apa? Kan ini udah lumayan lama ya, udah setahun lah ya. Ada nggak sih kayak apa ya? Kayak teman-teman lu yang cuman selewat doang gitu, kayak orang nih. Misalnya gua nih, gua temen lu, udah cuman 2 kali main, abis itu udah sibuk dengan. Ada, gitu. malah kayak tantangan besarnya apa sih gitu? Malah gue sempat ada di mana gue waktu awal buat ini komunitas, gue punya tim sendiri internal gue. Oke. Dan sampai akhirnya ada di mana titik gue ditusuk dari belakang. Wajib. Wah, gimana tuh? Woi, Ini gila, seru. mantap. Berdarah nggak tapi? Enggak sih. Enggak, udara ya? Enggak. Benernya dalam hati. Dalam hati, dalam banget itu ya. Itu parah. Jadi untuk ceritanya sih waktu itu kebetulan gue mau ngadain suatu event basket fun game lah biasa. Di situ emang gue terkendala biaya, cuman ada satu donatur yang bisa dibilang teman gue ngasih pinjem lah dana di saat itu. Kira cuman di harinya itu nggak sesuai apa yang gue mau. Jadi yang harusnya bisa di tanggal 20 ini dicepetin di tanggal 10 supaya si donatur ini bisa main. Oke. Terus akhirnya gue udah sebelum deal-dealan gue bilang gue lihat dulu pesertanya cukup apa enggak, dan kalau seandainya cukup dan lebih bisa langsung gue bayar cash hari itu juga. Ternyata awal itu dia setuju, lama ternyata kurang. Pas di harinya itu ternyata kurang, nggak sesuai ekspektasi, otomatis ya dengan keterbatasan gue harus balikin duit itu, walaupun nggak full semuanya, cuman gue kasih syarat kalau gue bakalan bayar cicil, karena itu menurut gue lumayan gede dengan gue yang masih anak kuliahan lah. Iya benar. Kayak udahlah cerita si orang ini ngechatin gue mulu, cuman ya selalu kayak gue balas kayak sabar, kalau emang udah ada duitnya gue bakal ngasih. Terus akhirnya karena dia ngechatin gue terus sampai ngundang internal gue yang lain buat ngechatin gue terus, akhirnya kayak gue udah muak, gue kasih duitnya dengan pinjaman bokap gue. Udah gue selesai nih, menurut gue udah selesai dong habis itu. Ternyata di saat gue pengen ngadain lagi, si internal gue ini yang sama donatur gue ini cabut keluar grup. Entah kemana. Nah tiba-tiba gue dapat kabar dari anak-anak kalau si internal tim gue ini yang sebelumnya sama donatur ini ngecat anak-anak supaya tidak ikut fun game gue lagi. Wah, sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Berarti kayak ini ya, kayak mempengaruhi orang gitu supaya benar, mempengaruhi orang. Fun game lu. Cuman untungnya anak-anak yang nggak terlalu yang ngegubris banget. Mereka tuh bertanya-tanya kenapa, alasannya apa. Cuman ya sama mereka tuh nggak dijawab alasannya kenapa. Akhirnya dari situ kayak ya udahlah, gue cukup tahu dan gue ngasih space aja. Cuman tetap gue masih welcome kalau emang mereka mau main, gue silakan, gue ayoin, gue masih gue rangkul sih. Gila juga ya. Ya perjalanannya tuh lika-likunya sangat Parah, naik gitu turun. bang, naik turun gitu ya. Kayak kalau diagram tuh asalnya ke atas terus ke bawah gitu. Kayak namanya juga hidup ini ya. Iya, kadang di atas kadang di bawah. Nah, terus Iya. lu kan pernah cerita yang ngomong-ngomong sama gua, lu tuh katanya pernah disenggol sama pelatih ya. Itu gimana, bisa ceritain nggak? Disenggol. Itu sebenarnya bisa disensor gak sih? Bisa, tenang aja. Jadi waktu itu karena di Jakarta itu sebenarnya ini aturan nggak tertulis lah ya. Ada tuh salah satu pelatih, mereka tuh tidak mengizinkan anak didik mereka untuk ikut di suatu komunitas. Karena dampaknya itu ke in game mereka saat lomba. Jadi contoh misalnya mereka tuh di latihan di sekolahnya atau di SMA SMK-nya atau di klubnya, mereka tuh ada punya peraturan sesuai federasi di Indonesia. Cuman kan kalau namanya kita fun game, kita tujuannya untuk senang-senang kan, untuk happy aja. Jadi kadang aturan tuh nomor sekian, yang penting kita have fun bareng-bareng kan. Iya. Nah, cuman pelatih ini tidak mau karena kebanyakan anak-anak itu kebawa yang dari fun game kebawa ke saat mereka lomba, yang membuat ritme permainan mereka tuh jadi jelek. Nah, akhirnya sampailah ke salah satu temen gue yang kebetulan juga jadi pelatih kan.
dia dapat kabar kalau anak-anak dia juga ikut di komunitas gua. Tapi untungnya dia ngasih tahu ke gua untuk kalau ada anak-anak dia atau pelatih lain yang ikut join untuk tidak dikasihkan izin. Oke. Supaya di guanya aman dan anaknya juga aman kayak gitu sih. Berarti sampai segitunya ya kalau misalnya untuk lingkup Jakarta ya. Wah, makanya ada slogan Jakarta keras. Jakarta keras. Bener banget. Der. Sikut-sikutan gitu lah ya. Sikut-sikutannya bener banget tuh. Sikut-sikutan. Nah, Iya. terus gimana sih apa ya? Kalau komunitas di Jakarta tuh gimana sih basket gitu ya? Perbedaannya apa atau mungkin kayak gimana anak-anak ya sengitnya tuh gimana sih, bisa ceritain nggak? Oh, untuk sengitnya sebenarnya ini kan karena gue baru mulai dari komunitas ini kan dari nol. Yeah. Karena ada beberapa komunitas juga yang namanya udah gede nih ya. Mereka itu juga tetap mereka tuh kadang suka iri Iri. karena biasanya contoh ada member mereka yang sering biasanya main di mereka tiba-tiba pindah ke komunitas lain dan mulai nggak rutin lah bahasanya lah. Itu kan secara nggak langsung merugikan mereka juga. Iya, betul. Iya. Dari segi keuntungan ataupun dari membernya sendiri sih. Gitu. Tapi di sisi lain nih Dim, lu pernah gak sih saat lu membangun komunitas itu dapat momen-momen yang lucu atau Wah, yang langka ditemuin di? Ada gak sih? Momen serunya apa sih? Ya momen serunya apa sih? sebenarnya momen serunya sih banyak ya. Cuman kalau gua jabarin satu tuh nggak cukup panjangan. Panjangan Salah ya. satu aja mungkin. Ya, satu aja. Gue pernah ada momen di mana saat gue fun game itu ada satu circle, satu lingkungan bocah lah, adalah anak-anak ini. Satu circle itu join di komunitas gue main. Nah, waktu itu kalau nggak salah berisi 8 orang kalau nggak salah cowok. Cuman karena kita kan main tuh jam 7 malam. Di jam setengah 7-nya mereka tuh belum datang, dan akhirnya yang bikin gua lucunya itu di saat mereka datang mereka tuh pakai mobil. Oke. Dan gue pikir kayak 8 orang masih make sense lah buat gua. Ternyata pas mereka keluar satu-satu dan udah keluar semua, ternyata isinya cuma 15 orang. Hah? Lumayan banyak Masuk dong. cewek. Kok gimana caranya? Campur Nggak gitu. tahu. Itu mungkin, tapi kalau gue lihat dari IG secondnya mereka, itu mereka pangku-pangkuan. Pangku-pangkuan ya? Pangku-pangkuan. Anjay. Karena namanya juga anak-anak kan masih Iya yang sih. slim kan ya. Jadi itu sih. Seniat itu kan. 15 orang dong dalam satu mobil. Betul lah, Iya. satu mobil. Itu Dari sana nggak ada polisi ya? Nggak ada, aman. Cuman itu sih maksudnya kayak kok bisa? Iya, aneh banget sih itu. itu ibaratnya kayak buat kesebelasan sepak bola tuh bisa ya. Bisa tuh langsung main. Bisa cedakan Lumayan. 4 tuh ya? Iya benar, bisa udah ideal lah. Oke. Terus pernah nggak dapet gebetan dari main basket? Pasti pernah lah ya. Kebetulan isinya lanang semua ya. Ya Allah, lanang semua. Tapi kayaknya pas tuh gue main di sana ada ceweknya tuh. Ada cewek, cuman kebetulan itu masih adik kelas gua. Adik kelas. Adik kelas gua. Belum cukup umur nggak boleh. Iya sih. Kita harus bisa ya, Menjaga. menjaga apanya tuh? menjaga Tapi anak-anak ini oh, lah. anak-anak kayak dirangkul gitu. Dirangkul. Oke. Terus gimana sih cara biar komunitas tuh nih ya, biar rame terus sih gimana sih? Yang pastinya kita harus asik sama anak-anaknya. Asik. Nyambung obrolan, tongkrongan tuh harus sih pertama. Yang kedua ya kita kasih promo tipis-tipis kali ya. Benar. Paling seneng ya. kalau Paling senang. Kayak gimana tuh? Contohnya promo tipis-tipis tuh. Ya kasih lah harga-harga pelajar. Karena lu banyaknya pelajar ya. Ya karena kebetulan Pelajar. target gua pelajar dan mahasiswa sih. Tapi lu ada yang ikut tuh ada yang usianya di atas gak sih? Ada sih kayak contoh kayak bokap-bokap atau bapak-bapak yang kayak sekedar mengisi waktu luang mereka dengan hiruk-pikuknya Jakarta ini ada. Iya. Ya 5-6 orang mah ada pasti. Terus kalau misalnya tim basket nih, lu berarti nonton NBA gak sih? Gua nonton cuman untuk yang season sekarang sih gua udah enggak, karena udah malas aja sih gua. Udah males ya. Udah malas aja gitu. Lu ngikutin tim apa? Dulu gua ikut GSW sih, State Warrior. Wah anjir, kalau ini lo apa nih? Pemain best player favorit lo apa? Selama lu ngikutin NBA? Dulu gua berpikir Stephen Curry. Three point ya. Three Poinnya point ya. bagus. Cuman setelah gua lihat Klay Thompson ternyata tidak seburuk itu. Ya emang bagus Iya juga sih, sih dari Itu Iya sih. bagus sih. Makanya gue sempet tertarik juga dengan mengikuti dia. Bukannya lu katanya ngefans sama Denny Sumargo? Wah, Bola. Itu dong kece aja.
Richard Insan sih sebenarnya. Wah, itu mantap. Insen kalau misalnya mau ke podcast boleh ya. Benar. Silakan. Nanti kita. Sini. So, Atau jangan-jangan lu ini ya? Axel Matthew ya waktu itu kesini ya? Lu pengen sama Axel Iya. ya? sering kan? Waduh. Jangan, udah bosen. Tapi lo kalau misalnya di kampus ikut ini enggak? UKM basket gitu enggak? UKM basket gua enggak. Cuman futsal iya. Oh, futsal Malah ya. ikutnya futsal Ikutnya ya? futsal. Oh. Karena awal gua ikut organisasi, gue ikutnya di senat kan, senat mahasiswa. Cuman gua di divisi olahraga. Oke. Dan dimana gua harus tektokan sama anak-anak UKM ini kan. Dan sampai ada titik dimana ternyata dari sekian banyak UKM yang asik itu anak-anak futsal. Futsal. Sampai ada momen dimana gue bisa main PS seharian di sekretariatnya UKM itu seharian tanpa gue ke kampus belajar. Oh. Karena yang usah asik itu. Perbedaannya apa nih? Anak futsal sama anak basket. Lu kan dua-duanya nih berarti gue lihat. Dari segi apa dulu nih mas? Dari segi omongannya atau pergaulannya lah ya. Pergaulannya, Iya. mungkin kayak nongkrongnya gitu. Mungkin ini yang gue dapet aja ya. Iya. Kalau anak futsal tuh lebih yang kayak kemana-mana ya, kemana aja. Ayo lu mau kayak di tempat yang hike atau yang kayak ya udah yang penting lu warung tongkrongan gas ayo. Itu itu untuk anak futsal itu mereka ayo aja. Iya. Cuman kalau anak basket lebih agak milih-milih sih. No. Ini ya. Karena mereka masih biasa egonya masih Iya. tinggi lah. Nah, BTW lu Dim kuliah di mana nih sekarang? Wah jangan sebut, gak boleh Jangan pokoknya. disebut nama. Kuliah di Jakarta Selatan. Oke. Sebelum UI udah. Oh. Oke. Pokoknya daerah apa tuh? LA. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Daerah Selatan. Selatan ya. Selatan, nggak boleh. Oke. Nah terus lu kalau misalnya main futsal itu berarti posisi apa nih? Biasanya mainnya? Kalau futsal gue biasanya sih flank. Offline. Nah, cuman kadang gue nggak selalu futsal, kadang di mini soccer. Kalau di mini soccer lu apa? Posisi apa? Biasanya gue paling belakang gue mas. Kalau Back. mini soccer udah back aja. Back aja ya. Capek soalnya. Kalau ini nih, lu kan anak kebetulan anak futsal juga nih. Yap. Lu pernah ikut turnamen gak sih? Turnamen Selama futsal, lu futsal? mungkin SMP udah pernah. Saya pernah. Nah. Turnamen futsal apa tuh? Turnamen antar sekolah aja sih. Antar sekolah aja. Cup antar sekolah. BTW itu sampai berapa besar tuh masuk? Sempet masuk ke 8 besar, habis itu gugur. Nah, belum rezekinya. Oh, itu Iya futsal? sih. Futsal. Oh, kalau basket lu ikut lomba juga dulu? Dulu SMP cuman masih yang kayak standar ya antar sekolah aja sih. SMK gua karena kita kan Covid ya Mas ya. Jadi Oh, iya. Angkatan Covid. Angkatan Covid, iya, Angkatan Covid benar-benar. yang terakhir. Ya. Nah terus lu nih kan dulu ikut lomba. Perbedaannya apa sih misalnya kayak lu pas ikut lomba main pas lomba sama main pas fun game, lu perbedaannya apa sih? Kan pasti ada Yang beda. paling jelasnya gitu. Lebih kompes sih, lebih serius Lebih pastinya. Dan juga banyak peraturan yang nggak mereka ikutin. Oke. Jadi ya bener pure fun, santai, cuman gue senang-senang. Iya sih. Terus lu kan suka bola juga nih. Nah, Lu nonton tim apa nih? Dukung tim Iya, apa nih? klub favorit dulu lah. Apa itu? aduh, Lagi bapuk ya tim? iya sih lagi bapuk. Peringkat 13 deh pokoknya. Oh ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya. Setan merah pasti. Setan merah. Aduh. GGMU. Oh berarti lu ini ya apa ya pengabdi setan ya? Woi jelas, warna merah. Wah, Manchester is red. Wah, Not gitu. blue. Catat ya adik-adik. Mantap. Ini udah 2 tamu ya semua fans MU semua. Iya nih. benar. Yang waktu itu Reksa. Reksa juga kan. Iya. Kenapa sih lu suka MU? Cinta tanpa alasan. Wah anjay. Aduh. Iya sih, Bener iya benar sih. Tiba Tanpa tuh alasan. tanpa alasan ya. Bener. Tapi lu suka awalnya dari tahun kapan nih? MU tahun kapan? Ngikutin dari Gua awal tuh sebenarnya dari 2011 zamannya masih Nemanja Vidic, Ryan Giggs masih main. Terus ngikutin lagi. Cuman di situ masih yang kayak jarang-jarang lah. Sampai yang gua seringnya tuh di zaman 2016-17 gua lupa. Pokoknya di zamannya Paul Pogba tiba-tiba pindah ke MU. Ya. Oh iya, Mkhitaryan. Zamannya Mourinho itu ya. Mourinho. Ya, Mourinho. Ibra ya. Ibra ya. Di situ udah mulai sering ngikutin sampai sekarang sih. Tapi lu itu maksudnya lu cuma ngikutin MU doang atau klub sepak bola lain juga lu ikutin kayak Oh, Barca apa gitu? kalau klub sepak bola lain ya pastinya ibu kota kita Jakarta selalu kita dukung. Jakarta banget ya, Persija banget. Persija. Persija ya. Persija. Nah, BTW ngomong-ngomong soal Liga Indonesia ya. Wis, Ya, suka kan nih. ini apa? Kan lu katanya suka timnas juga. Nah. Lu tadi gue sama Dimas ini Wis. apa ya? Tadi di belakang layar tuh sempet ngomong-ngomong tipis katanya lu
lu pernah nonton di stadion ya? Pernah Gimana dong. sih itu? Apa Atmosfernya vibe-nya, gimana sih? atmosfernya gimana sih? Mungkin karena ini kita bicara tentang akhir yang terakhir aja ya. Ya, terakhir. Terakhir mungkin karena exposure-nya timnas ini lagi naik-naiknya, lagi naik Iya. daun untuk menjelang World Cup lah ya. Semoga kita doakan aja supaya Amin. Ya, masuk. amin amin. Jadi di saat gua nonton pas lawan Arab itu benar-benar euforianya sih sangat luar biasa ya. Itu benar-benar kayak nih tiba-tiba Genzi dateng lah, yang Iya. biasanya juga bokap-bokap, Ibu-ibu gitu ya. Nah, ibu-ibu juga ada, Oh, ada ibu-ibu. apalagi timnas sebelah Iya. iya. rame pasti itu, yang pasti itu sih. Terus sih itu kan sekarang kebijakan lo udah beda nih ngomong-ngomong dia. Nah. Kayak kita harus pesen tiket di Garuda ID kan. Nah, benar. Nah, kalau Iya. kalau lu gimana waktu itu? Kan atau sama atau gimana? Waktu itu sih yang pasti mau dimanapun tetap harus ada Garuda ID ya kan untuk kita daftar. Cuman waktu itu gua kebetulan bareng sama Ultras jadi ada tiket eksklusif lah. Oh, khusus gitu. Khusus. Jadi ya lebih memudahkan kita. BTW ini kan lu suka Persija nih. Nah. Nah, pasti ada lah kali pemain favorit lu siapa sih? Sekarang apa? Sebelum kemarin tahun kemarin. Bebas deh, misalnya bebas all lah. time atau Sepanjang masa lah atau gimana gitu. Kalau untuk sekarang mungkin gue lebih ke the one and only kapten kita, Siapa? Rizky Ridho sih. Oh, iya, Untuk iya, sekarang iya, ya. benar. Rizky Cuman Ridho, kalau iya, iya. sepanjang masa masih tetap Bambang Pamungkas. Bambang Wes, Pamungkas. udah Iya, sama juga. Iya sih, Itu benar udah sih. all of the time itu Iya. pasti striker. Sindulan Emang nggak ada paling waktunya beda itu. sih itu pemain ya. Iya sih. Iya. Terus lu dulu suka Persija dari kapan nih? Berarti. Sebenarnya kalau cinta dari Persija dari SD sih, cuman kan namanya waktu kita masih SD belum yang terlalu ngikutin banget kan. Iya, Sampai iya. akhirnya ngikutin banget tuh dari SMP lah 2016-an. Tapi lu pernah nonton Persija? Berarti lagi ke stadion? juara-juaranya ya? Iya, Iya. Juara Masih- kan? masih juara Piala Presiden iya. gitu. Berarti lu pernah nonton Persija ke stadion? Pernah di Pernah. Patriot. Di Patriot. Nah, Berarti udah menghalang buana lah ya lu ya. Kayak kemana gitu. tapi nggak sampai Bali ya, itu masih kejauhan. Waduh itu masih- jauh sih. Di JIS gitu lu nonton berarti? Nonton Nonton, lah. Kebetulan kan dekat rumah juga. Oh iya ya bener ya. Nah terus antara basket sama futsal nih, lu tuh lebih suka olahraga apa nih? Gitu. Gue sih Dan kenapa? sebenarnya kalau tanya kayak gitu lebih ke basket sih, karena futsal aja gue udah kurang aja, karena lebih suka kayak mini soccer atau lapangan gedenya. Ya atau kayak basket sama mini soccer lebih suka mana? Basket sih kayaknya. Kenapa? Kenapa tuh? Karena ya gue buat komunitas ini. Oh iya iya iya. Jadi mau nggak mau gue harus tetap suka ini, mau gimana pun itu. Tapi kan lu memulai bermain basket dari umur berapa tahun? Dari SD sih kelas 6 udah Dari SD. mulai Dari belajar kecil lah. banget. Kecil ya. Berarti udah sejak dini ya berarti ya. Sejak dini. Tapi lu itu belajarnya ikut main aja biasa atau ikut klub juga? Enggak, otodidak sih, kayak ya udah asal main dulu awalnya kan, sampai akhirnya eskul SMP, di situ mulai diasah sama pelatih kita. Gitu. Nah ini kan ngomong-ngomong, lu pas itu ngirim tim ya buat lomba ya mini soccer. Lu juara 1 nih. Ya kan? Wah. Tepuk tangan dulu dong. Gimana tuh, bisa ceritain nggak apa namanya turnamennya gimana, terus keseruannya sampai bisa juara gimana gitu dari awal sampai akhir. Jadi waktu itu kan diinfoin kalau kita kan jadi media partner salah satu Iya. event ini lah ya. Dan akhirnya kan gue ngiseng tuh kayak, yuk coba yuk kita buat yuk atas nama Tinggal Klik. Kira kita dapet lah slot. Dan di situ pun juga belum ada timnya kita kan. Kira kayak gue kontak temen gue lah kayak, yuk mau nggak tanggal segini jam segini kita ada cup nih, ada mini soccer, mau ikut gak, ada hadiahnya segala macam. Terus kayak kata temen gue kayak, ayo boleh silakan ajak teman-teman lo ya. Iya boleh. Kira nyampe lah tuh kita buat 2 tim, yang satu tuh khusus anak-anak kampus gua, yang satu lagi benar-benar orang campur dari mana aja. Random lah ya. Nah, random. Dan akhirnya ternyata mulai itu pagi jam-jam kurang lebih jam 7 jam 8-an lah. Itu udah game pertama kan. Dan akhirnya di situ yang ibarat kata kita nggak punya chemistry sama sekali, tiba-tiba langsung main cup aja tanpa sebelumnya ketemu juga enggak. Ya. Kira udah kita modal pede dan nekat aja. Kita ikutin game pertama menang, game kedua seri, terus game 3 juga menang lagi, dan alhamdulillah
lanjut terus sampai ke final gitu Terus sih. juara? Alhamdulillah juara itu sih. Top scorernya juga ada di timnya tinggal. Siapa tuh top? Top skornya kemarin si Bang Pamungkas. bukan. Waduh. Sofian. Buset. Tiba-tiba langsung main profesional gitu. Siapa? Lupa gue siapa. Lu jangan ya? Enggak, bukan gue. Oh, Pokoknya ada dari temennya temen gue sih, dia top scorer. Sebenarnya satu lagi bisa tuh kita dapat kiper terbaik karena kita clean sheet. Oh iya. Bener-bener clean sheet. Emang clean sheet banget sih. Dari awal pertandingan sampai final tuh bener-bener clean sheet. Cuman mereka tuh tidak melihat itu dari panitia. Oh, yang dilihat cuma top skor doang gitu. Yang ngeliatnya dari top scorer doang. Sayang banget tuh. Padahal kalau seandainya kiper terbaik dapat, semuanya aja milik kita. Iya, Iya pejabat sih, semua. iya benar sih. Langsung aja dikasih dari awal kan. Iya. Nah, terus lu gimana tuh kan timnya campur. Itu gimana tuh? Lu nentuin timnya ini gua misalnya lu posisinya back nih siapa itu gimana? Kita lebih ke kompromi satu sama lain sih, kayak saling mengisi lubang yang ditinggalin aja sih. Misalnya kayak ada teman kita yang maju ya kita inisiatif aja mundur, atau saya intinya saling kompromi aja sih satu sama lain. Kalau pergantian pemain berarti nggak ada ya? Kita ada. Nah itu gimana tuh ngatur? Nah awal tuh kita karena waktu itu kalau nggak salah waktunya tuh 10 menit atau 15 menit saya lupa. Itu waktu jalan terus kan. Akhirnya di mana 7,5 menit itu kita harus ganti rotasi terus. Oke. Iya. Jadi 7,5 menit pertama yang main ini, yang kedua ini. Cuman karena kita lihat setiap game atau setiap musuh kita berbeda, jadi kita lihat nih siapa aja yang capek duluan nih, siapa nih yang napas perokok ini nih, Ganti. akhirnya kita tarik. Jadi kalau ada yang masih kuat, yaudah kita biarin aja. Oh, Gitu sih. Itu lu waktu lu ikut turnamen itu lu posisinya masih back atau Kasih back gua, back tengah atau full back? Back tengah atau wing back atau wingback pastinya gua. wing Back terus, pas itu kan Oh, kita betul juga ya? pernah main ya di GBK, back juga kan. Capek lari mulu. Iya sih, Kita kan napas perokok ya. Iya sih. Nah bro, waktu itu hadiahnya apa tuh kalau boleh tahu? Iya. Kan juara 1 kan? Hadiahnya yang pasti waktu itu ada Mobil, motor. Enggak. Enggak segitunya dong. Nggak segede gitu. Enggak kayak Liga 1 kok, pokoknya yang pasti ada uang tunai, ada voucher juga dari sponsornya mereka di event itu sih. Lumayan lah ya. Lumayan. Oke. Nah ini ayo makan nih. Makan Nih, dulu aja. kita ada makanan khas Pomat nih. Pomat lagi. Batagor. Jauh-jauh gue dari Jakarta makanya gini nih. Gak ada. Ini selangka ini lah. Ini Batagornya. Iya. Pakai ikan apa? Tenggiri, bukan? Sapu-sapu. Oh, Canda ya, canda. Udah kayak somai. Iya. Iya. Ini ada Mixu juga. Khas Siapa Pomat. tahu Mixu Khas mau Pomat. masuk, silakan. Iya kontak Mixu di bawah. kalau mau masuk ya. Teh botol juga boleh banget nih kalau mau masuk. Sponsor di bawah ini. Iya boleh. Kita open semuanya. dengan senang hati mempromosikan. Ayo makan Dim. Gak apa, makan aja. Makan. Ini tuh kayak apa ya? Kayak cita rasa Pomat banget gitu. Kayak Pomat tuh udah kayak apa ya? Udah kayak Bandungnya Bogor lah istilah. Gimana? Lu kan rasanya tuh kayak rasa pernah aja. Waduh. Enggak. Jadi kayak mana lagi? Enggak ada. Mahal doang. Yang mana tuh? Yang di Jakarta apa yang Di Blitar. Oh di Blitar. Yang di Bandung nggak ada? Enggak ada, gue cuma satu doang. Udah putus? Enggak, cuma satu doang. Apa Lu ada? aja ngomong ini. Dia LDR tuh pusing lah ya. Iya. Jadi rahasianya LDR apa? Rahasianya Iya. harus saling jujur aja sih sebenarnya. Gitu sih sebenarnya yang paling utama itu. Kok ini jadi bahas? Marah sih. Dibalikin ya tadi kan? Iya sih. Nah ini BTW banget nih kan lu baru pertama kali kesini. Enggak, sih 2 kali. Udah kali. Nah coba ceritain dong awal mula lu mengenal Tinggak itu dari mana? Kan lu PIC juga kan sih? Iya sih, gue juga PIC juga di sini. Ya. Awalnya tuh karena apa ya? Gue kebetulan waktu itu malam-malam gue lagi scrolling Scrolling. Instagram lah di G-Second gue. Oh pengen ngecek. Gen Z. Oh, Gen Z. G-Second lah. Terus tiba-tiba muncul nih salah satu platform ini, platform 3 klik kan. Tahun berapa tuh ya? 2023? Iya, 2023 Desemberan. Terus akhirnya kayak gue lihat ternyata mereka kayak ada nyediain beberapa ini sih sesi sih. Terus kayak gue lihat kayak ternyata mereka juga open collab juga nih. Kira gue cobalah iseng nanya-nanya ini sistem collabnya kayak gimana segala macam.
Dan ternyata sempat ngadain yang pertama selesai, terus akhirnya singkat cerita tiba-tiba ketarik aja ke sini sih. Gue juga nggak tahu kenapa bisa ketarik ke sini. Ini nanti Dimas nih sosok yang suka menonton di live tinggal klik nggak guys? Suka muncul mulu karena Dimas gitu paling terkenal gitu. Iya bener, nih artis ibu kota ini. Iya. Ini jangan artis doang, itu apa ya, preman apa sih namanya? Cempaka Putih. Penjaganya Cempaka Putih nih, kalau ada apa-apa Cempaka Putih bilangnya Ini Dimas, bener patuh langsung. itu artis ibu kota yang bener-bener di pusat kota. Iya, Jakarta, Dimas banget ini gitu. Parah. Jadi kalau bagi warga Cempaka Putih yang butuh apa ya, butuh keamanan, itu bisa Dimas. Tiba-tiba jadi ini security nih gue. Nah terus lu tuh kan dulu awalnya nggak ada namanya, Nggak ada nama. bener-bener kayak udah lu nge-approach tinggal klik kan, seinget gua. Terus kalau nggak salah lu minta izin buat pakai nama tinggal main basket ya. Karena waktu itu Kenapa dulu pengen namanya tinggal main basket? waktu itu Mas Ri sempat minta foto kan buat keseruan kemarin kan. Iya. Terus sampai ada namanya dibikin lah tinggal main basket atau tinggal basket gitu, gue lupa kan. Terus akhirnya kayak gue ngide nih kayak oh yaudah buat kali ya. Cuman apa ya namanya, sempat gue masih berpikir di itu kan. Terus akhirnya ada momen dimana gue ngeliat komunitas temen gue pakai kata main minton. Nah itu udah terkenal banget ya sih, lumayan gede ya kayaknya. Itu biasanya di Jakarta Utara sih di mereka. Oke. Main minton, terus kayak pikir oh coba aja kali ya tinggal main basket, kayak bagus juga Cocok ya. dan juga kayak gue pada gue bingung juga kan, Ya. frustasi gue mikirin mulu. Bener. Akhirnya ya udahlah kita kasih aja tinggal main basket. Makanya sampai sekarang itulah nama komunitas kita. Iya. Di mantap. Mantap. Kalau ada yang mau join gimana caranya? Silakan klik di bawah ya Instagramnya, nanti gua taruh ya, tinggal main basket. Siap, mantap. Sesinya kapan tuh? Sesinya Kalau kapan? join? Sesinya kita ada di hari Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam di Jakarta yang pastinya. Di Jakarta. Hmm. Jakarta apa tuh? Jakarta Utara. Jadi warga Jakarta Timur atau Selatan bisa lah sekali-sekali main. Di daerah Kelapa Gading. Nah, Kelapa Gading. Intinya keamanan udah dijaga sama Dimas, tenang. Aman pokoknya. Dimas nih bagaikan apa ya, Kapten Amerikanya Cempaka Putih udah. Bukan Kapten Tsubasa? Bukan kan? Oh. Ada-ada aja. Iya kan, ini harus diselip-selip. Nah terus kan gue lihat lu juga ikut full ball ya. Oh, iya. Olahraga baru gitu. Mungkin penonton di sini banyak yang belum tahu nih full ball apa. Mungkin boleh ceritain dong full ball tuh apa sih? Bola penuh full bola. Kan. Iya kan? Penuh bola. Iya, Penuh bola. bener kan? Cuman beda. Full ball itu Oh, full iya. body ball. Full body ball. Full body ball yang dimana olahraga itu mencampurkan semua anggota tubuh dari tangan, kaki sampai kaki sih. Hati enggak? Hah? Waduh. Wah, Hati itu enggak? senam hati. Oh, senam hati ya? Jangan. Oh, jangan, Cukup ya. infokan cewek yang mau jadi second choice lagi. Waduh, ini info second choice gimana nih? Gimana sih? Aduh. Terus Kita kira full body ball ini kan mencampurkan dua olahraga juga. Olahraga basket dan juga futsal. Yang dimana kita bisa pakai kaki juga, bisa pakai tangan sih itu. Dan cara mainnya itu bisa dibilang hampir 70-80% kita mengadopsi peraturan atau dari basket sendiri sih. Oke. Game basket itu sendiri. berarti peraturannya itu ada travel, Ada traveling, double. ada double Oke. kayak gitu sih. Kalau volley sama kayak basket. Hampir sama, cuman lebih agak sedikit kasar. Oke, kasarnya gimana tuh? Kasarnya mungkin kalau basket kan kita kayak body change yang agak berlebihan, itu full kan. Iya. Kalau ini kita masih agak batas wajar, cuman yang kayak kalau sampai kayak ngedorong banget atau nge-push banget baru kita full. Oke. Nah terus untuk yang mau main olahraga ini nih, itu gimana sih caranya? Maksudnya bisa di mana aja? Untuk sekarang full ball itu sendiri ada di beberapa kota di Indonesia. Kayak mungkin kalau di Jakarta ada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Timur, sama di kita ada juga di Bogor dan di Depok. Oke. Itu untuk di Jabodetabek kita pasti ada. Udah lengkap. Untuk warga-warga Jabodetabek nih yang berada dalam situationship ya, Waduh, yang nggak situationship. jelas gitu, jadi second choice mulu, Iya. mending udah main Olahraga aja, olahraga. Biar sehat juga ya. Bener. Siapa tahu dapat jodoh Pasangan dari situ. pasangan di Iya, situ. bener. Daripada main-main jangan Prit. Ini kan win-win solution kalau gitu. win-win solution. Iya, Lu bener. sehat,
dapat networking, Iya bener, dapat relasi, dapat teman baru juga. dapat gebetan. Iya bener. Tapi inget yang single aja. Yang single, jangan selingkuh ya. Iya, Nggak selingkuh, boleh, nggak boleh. boleh. Nah, terus lu full ball nih. Itu kan gue lihat dia ada di atas itu ada Poin. Itu Poin. gimana sih, lu bisa jelasin gak sih? Untuk target poin sendiri itu kita bisa kenakan, maksudnya kita kenain dengan cara kita ngelempar bola. Oke. Dengan kita lempar bola biasa aja kayak entah lu chest pass atau lempar kayak lempar lembing atau lempar arhan juga bisa tuh. Waduh. Arhan bisa main ya? Bisa. Oh, tuh Bang Arhan bisa main tuh. nanti, tenang. Itu di mana aja bisa juga pakai kaki dengan poinnya lebih tinggi. Oke. Jadi arahannya itu si yang atas ini, Iya. bukan gawangnya. Di gawang pun juga kita bisa Gak, maksudnya kalau misalnya di gawang, misalnya gua nyetak gol gawang itu masuk poin nggak? masuk, cuman harus pakai kaki kalau di gawang. Kalau misalnya arahan pakai tangan juga bisa. Kalau 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 pakai tangan itu cuman khusus di poinnya atas doang. Pakai kaki tapi bisa. Kalau pakai kaki bisa Poinnya lebih gede. lebih gede. Nah itu poinnya berapa tuh? Hitungan poinnya. 3. Tiga Jadi untuk- kalau kita ngelempar bola kena poin atas itu hitungannya 1. Kalau kita pakai kaki dan masuk ke gawang itu 2. Dan kalau nendang bola pakai kaki sampai poin ke atas itu 3. Mirip basket nggak sih? Ya, mirip Bisa, basket basket ya. ya. Iya. Wah. Terus so far untuk full ball sendiri nih itu kata netizen tuh gimana sih? Netizen nggak tanggapan mereka gimana ya, gitu? pas sudah pernah nyoba main gitu. Ini untuk positifnya ya, Positifnya dong. Mereka tuh pada bilang seru, terus juga sangat apa ya, bikin badan mereka tuh bikin sehat karena kan semuanya digerakin. Itu sih yang pastinya mereka nagih itu. Nagih. Kayak senyumnya dia. Ya Allah. Ini dia ini siapa? Ini siapa sih dia? Dia nggak bisa move on ya? Iya. Siapa sih dia? Sumpah ini yang mau sama Dimas ya? Itu Silakan bisa ya di bawah DM sini. aja. DM aja. Cari aja di followersnya, tinggal klik S Dimas apa Yes, gitu. Dimas itu udah Top tier tuh udah paling atas. top tier, orangnya rajin, baik, Soleh. anak Tuhan, Iya. Yang pasti Kristen ya. harus Kristen ya. Nah, terus yang nomor pertama tuh aman karena kan aman apa lagi itu. Aman secara fisik dan hati. Iya ya. benar. Iya. Gitu. Rumah mah nggak tahu aman atau nggak. Kalau di Jadi Semarang sih aman. ormas sih. Jadi kenapa jadi ormas ya? Yang penting jangan loreng-loreng. Iya. Oh, jangan loreng-loreng. Iya. Oke. Lu sendiri udah pernah main full boy? Udah. Full ball belum? Udah dong pastinya. Gimana sih? Susah gak sih? Iya. Pertama kali main full boy? Penasaran deh. Full ball. Untuk awal mungkin untuk beberapa orang mungkin agak susah ya karena kan Iya. mereka kan harus menggabungkan dua olahraga nih, pakai tangan iya, pakai kaki iya kan. Cuman karena gue basicnya bisa futsal dan basket, jadi menurut gue itu hal yang sangat mudah sih menurut gue. Berarti kalau anak basket plus futsal udah paket lengkap. Mungkin lengkap bisa ya. Bisa. Nah, gua kan pernah lihat football videonya. Itu ada kayak red zone atau apa ya? Nah, red zone. Nah, itu gimana sih, bisa jelasin? Red zone itu cuman bisa disentuh atau diinjak oleh satu orang doang. Namanya hustler atau penjaga gawang. Nah, selain itu tidak boleh ada yang injak selain hustler itu. Maupun itu tim musuh ataupun tim dia sendiri. Jadi hustler itu dia posisinya deket gawang. Iya, pas di gawangnya. Oke, jadi misalkan gua back, ada posisinya apa aja sih? Sorry nih. Ada posisi-posisi tertentu nggak? Posisinya ada yang pasti ada hustler ataupun kiper. Terus yang kedua ada mid. Mid itu yang bisa dibilang kalau di basket itu mengatur ritme bola. Mid Oke, PG lah. PG-nya lah. Mid itu bukan daging. Hah? Mid Mid ball. daging. Makan. Terus mikir dikit nih kan. Nanti dulu. Oh iya. Lawaknya. Lapar soalnya. Terus ada di samping kanan kiri kita ada sideline-nya. Saat itu kayak Kayak flank-nya lah, Flank-nya, flank kanan flank-nya, kiri oke. ya. Ntar di depan ada ya bahasa gampangnya striker aja lah, striker gantung. oke. Itu satu tim berapa orang tuh? Satu tim kita berisi 5 orang. Oh 5 orang. Berarti backnya nggak boleh di red zone itu? Nggak boleh. Kalau misalkan Kena. red zone gimana? Kalau seandainya tim misalnya nih, gua hustler, ternyata tim gua nginjak itu red zone, itu terjadi penalti.
Oh. Penaltinya sama berarti. Penaltinya kita pakai cara nendang volley. Jadi kayak kita harus lemparin dulu, nanti baru teman kita yang nendang. Bukan kita yang nendang. Oh, teman kita nendang. Kita jadi kayak kita ngoper-ngoper bola volley biasa gini aja. Tapi bebas kan yang nendang atau lempar siapa yang bebas. Siapa aja. Oke, nanti itu poinnya gimana kalau penalti? Poinnya sama, seperti kita in game pada saat kita masukin bola ke gawang. Sama 2. Oke, 2 ya. Ada kartu kuning kartu merah nggak tuh? Ada dong pastinya, kalau nggak ada mah baku hantam terus itu. Waduh. Tapi ada tuh cerita-cerita baku hantam atau emosi gimana tuh? Mungkin kalau untuk sekarang sih belum ada sih, karena memang masih baru-baru juga kan. Mungkin kalau emang kayak kelas-kelas dikit sih ada. Oke. Nah, terus untuk full ball sendiri nih, mau ke region mana lagi nih? Atau plan-plannya ada apa lagi nih di tahun ini aja? Rencana-rencananya gitu. Ya. Ini yang gue tahu sih, yang pasti kita mau mengaktifkan beberapa region di Indonesia. Karena itu salah satu juga supaya kita bisa menjadikan olahraga football ini bisa dimainkan di PON nasional. Oh. Lu berarti Region apa aja nih? Untuk yang bakalan mulai lagi, maksudnya nggak akan aktif lagi, itu ada di Bogor yang pastinya. Warga Bogor jangan lupa ya. Ayo warga Bogor. Sikat langsung Kita main full ball. minggu depan ya. Minggu depan tuh sneak peeknya. Terus ada di Bandung. Oh, di Bandung udah ada. Bandung ada. Nah, warga Bandung kan? Iya, Nah, warga sana Bandung. pulang. Iya, jangan gitu dong. Bercanda mas. Iya, Bercanda ya. Baik, terus. Terus ada di beberapa kota lainnya sih yang pastinya di Indonesia. Banyak. Berarti baru yang udah dipasarkan cuman doang Jakarta, Yang Bogor. dari pasarnya yang pasti yang benar-benar aktif itu ada di Jabodetabek. Terus di Surabaya. Surabaya udah ada. Udah, malah lebih aktif di sana. Lebih Jawa, aktif Jawa, ya? Jawa Di berarti. sana. Sama di Medan. Di Oh, Unimed. di Medan. Dari Unimed. Jawa. Malah jadi UKM setahu saya. Wah, keren banget. UKM. UKM. Jarang juga tuh ya. Makanya. Udah pengen biasa. tanya juga nih. Kan kalau misalnya main berarti alatnya harus dipasang dong. Ah benar. Nah itu gimana tuh mekanismenya, misalkan kita mau main nih, mau main football, itu gimana tuh biar alatnya bisa dipasang, apakah kita beli apa gimana gitu? Mungkin kalau untuk komunitas yang baru mau join atau mau buat, mungkin bisa informasikan ke COF di daerahnya masing-masing. Apa tuh COF? COF itu Chief of Football, ya, di mana salah satu stakeholder kita juga. Oh. Lumayan juga banyak ya alat-alat gitu ya. Lumayan sih, kayak kita ada poin target, terus juga kita ada bola dan juga ada red zone dan lainnya sih. Kalau yang gue masih penasaran nih, bolanya tuh seukuran apa sih? Bolanya lebih Iya. ke arah dibilang volley, nggak kayak volley, Ya. agak lebih kecil, cuman dibilang kayak futsal yang mungkin bisa kayak futsal gitu sih. Cuman lebih Segini enteng, ya. ya segini lah. Agak sedang ya. Berarti kalau buat kerasnya kayak futsal atau gimana? Mereka tuh kerasnya kayak bola volley, Oh, enteng berarti ya? Enteng ya, mantul-mantul gitu. Mantul. Kayak itu lebih seru pastinya. Tapi di dribble gampang itu kan, Gampang. kan kayak basket kan? Iya kayak basket. Makanya tuh kita ngedesainnya bola itu sendiri supaya bisa dipakai kaki, bisa pakai tangan. Oke. Nah misalkan nih kita mau main full ball, misalnya dalam seminggu tuh ada 2 kali gitu ya, Iya. misalnya hari Senin sama hari Rabu. Nah itu nanti peminjaman alatnya gimana tuh? Apakah nanti disimpan dulu di kita atau gimana? Yang pasti setelah selesai game harus dibalikin sih. Balikin, ada yang standby berarti? Ada pastinya. Ada ya. Oke. Ya sih, maksudnya seru banget ya, maksudnya olahraga baru kan. Olahraga baru, ya. Kayak maksudnya kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya di Jabodetabek aja, sekarang kan ada olahraga baru tuh padel ya. Padel. Padel. Itu kan lumayan lagi hype juga ya dibanding Iya. sama Lagi viral gitu. Davina Karamoy gitu ya. Iya benar. Kayak siapa lagi? Raffi Ahmad pernah kan ya? Enji. Enji. Iya. Kan itu lagi hype. Iya benar-benar pada main itu kan, Iya. gitu. Tapi emang sasarannya football pengen kayak gitu ya. Ya kita juga mau kayak gitu sih. Dan supaya insya Allah football bisa dikenal dunia lagi sih. Karena kan kita juga udah dimainin di Taiwan juga sama mahasiswa sana. Oh udah ya? Oh udah juga. Udah, Oh sampai luar berarti ya? Udah makanya. Oh hebat banget ya. Keren. Oke. Terus ada plan event apa lagi nih kira-kira di tahun 2005 tuh ada event yang gede apa sih football?
untuk saat ini mungkin adanya Fullball Series. Fullball series. Fullball Series. Dan di mana anak SMA ini bertanding untuk mendapatkan juara di event fullball ini. Kapan tuh? Ya tentukan aja, nanti ada di Futsal Series ya, stay tune aja. Oh, Atau berarti di di IG Futsal official fullball. Oke, siap tuh Mantap, untuk mantap. anak-anak sekolah ya yang mau ikut Yang mau join. lomba fullball itu bisa banget tuh tadi cek ya. Oke, kita mungkin bisa langsung game pertanyaan nih ya. Boleh. Jadi gamenya itu pilih, ada 2 pilihan, nanti tinggal pilih aja dia ditanyain alasannya kenapa. Oke, pertama lo lebih suka main indoor atau outdoor? Yang pasti indoor sih, Kenapa karena kita lebih proper aja sih, dan juga kalau seandainya hujan kita masih bisa main gitu sih. Terus yang kedua, lu lebih suka jersey yang lengan panjang atau pendek? Gue panjang sih sekarang, lebih suka Kenapa panjang. Nggak tuh nyaman aja. Lebih beda aja gitu Lebih ya? beda aja. Iya sih. Nah, terus lu lebih suka main itu pakai fotografer atau videografer? Kalau gue jujur fotografer sih. Kenapa? Kenapa tuh? Yang pertama kita bisa dapetin foto. Yang kedua kita bisa jedak jeduk. Oh, berarti diedit lagi ya? Iya lah. Biasain lagi ya? Gengsi banget, kayak Jesse gak banget sih? nih. Aduh. Oke, terus lu milih dribblingnya jago atau syutingnya jago? Shooting sih gue. Kenapa? Karena ya kalau dribbling ya gitu-gitu aja. Kalau syuting lu bisa masukin. Bisa ya? masukin. Kalau nyetak gol atau jadi playmaker sih? Cetak gol sih kayaknya. Cetak gol ya? Cetak gol sih. Karena Alasannya? tujuan utama pastinya. Iya. Mas poin lah. Poin. Iya. Oke, terus lu milih Jordan atau Kobe? Teteplah Kobe Black Alasannya? Mamba mentality. Oh ini. Terus yang kedua, indoor atau outdoor? Kan tadi udah dijawab mas. Oh, udah ya. Oh ini dikat ya. Nggak fokus. Sorry. Mikirin Kok- kesana Iya, terus sih. Mana sih? Iya, ada di Blitar. Ada lagi nih. Oh ya, di Blitar. Iya. Di Bandung kali. Enggak. Aduh. Gimana masalah lagi? Berarti dikat ya. Oh siap. Ada lagi, satu lagi. Oke. Blitar lah. Oh, Tuh, mana sih? Milih GSW atau Lakers? Tuh sekarang tetap State Warrior sih. Kenapa? Karena itu tim yang menurut gue di saat gue mengenal basket itu timnya. Oke. Terus lu milih LeBron atau Curry? Curry sih. Karena Kenapa? ya itu inspirasi gue waktu di saat remaja atau saat anak-anak. Bener-bener GSW bener ya lo ya. Parah. Ini milih fast break offense atau set play offense? Set play sih. Kenapa? Capek pak, fast break lari mulu. Iya sih. Lari capek pak, bener dah. Lu berarti sukanya yang santai aja? Santai. Sekarang udah santai sih karena udah napasnya udah mulai berkurang pak. Iya sih. Iya. Terus lebih suka dunk atau the point shoot? The 3 point shoot, sorry. Karena gue gak bisa ngedang. Kalau lu bisa gedang nih misalnya. Iya, kalau Bisa gedang. Ngedang sih gue, ngedang. Asik ya? Asik seru kan. Kenapa tuh? Lebih keren aja nih. Nggak, karena gue punya kejadian di tempat gue main basket. Ringnya sempet pengen patah. Langsung dibetulin. Langsung ya? dibetulin di saat itu. Makanya gue lebih suka dang kayaknya. Oke. Lu milih Persija atau Persib? Wah tetep lah di Jackmania. JG. Itu top tier. Top tier. Harga mati ya. Harga mati. Persib ya? Iya. Ragu-ragu gitu. Iya, kan orang Bandung. Oh. Oke. Terus milih Bambang Pamungkas atau Boas? Aduh, pilihan sulit ini. Milih dia aja gimana? Aduh, Kenapa curhat terus ya? masalahnya saya second choice ya. Iya. Saya second choice, mohon maaf. Mungkin Kakak Boas. Kenapa? Kenapa tuh? Karena bisa dibilang bener-bener the real mutiara hitam, mutiara yang ada di Papua. Talented banget Talent banget itu. Talented banget sih. Di saat Asli masa ya, asli prime-nya itu sangat gacor sih. Boas kalau sekarang di timnas sudah gacor ya. Wah parah. Pasti itu, Rafa pasti. kok minggir itu orang minggir. Iya. Pulang aja pulang. BP juga sama. Hah? BP juga sama. BP juga. Kalau di sekarang ya gacor sih. Terus milih Rafael Struik atau Orat Mangon? Awas. El Klemer ini kata gue balik deh sumpah. Siap. Ragnar gue jelas Ragnar nomor 1. Kuat banget ya. Wah kuat, body balance-nya bagus, body dribblenya kuat, lari juga masih oke. Rafa, aduh El Klemer
Kata gue mendingan Noya dugem aja di patch no. Ya. Pilih ini ada lagi. Pilih tim lu juara Liga atau juara Liga Champion? Kan itu berbeda kan itu. UCL sih kayaknya. Kenapa tuh? Karena menurut gue itu kan rananya kan udah banyak tim dari luar Inggris ya. Ya. Jadi banyak kayak king is king ya dari liganya masing-masing. Iya. Dia itu lebih ada value-nya. Kalau menurut gue, cuman nggak tahu kalau menurut orang lain. Beda-beda biasanya. Beda. Oke, terus milih assist keren atau nyetak buzzer beater? Kebetulan gue suka buzzer beater. Kelihatan kerennya ya. Keren banget itu. Cuman sayangnya, videografer gue tolol sebenarnya. Gak di videoin. Gak di videoin. Kurang lupa kali. Lupa kali. Lupa sama dendam sih sebenarnya. Waduh. Pernah nggak itu videoin? Gak videoin. Ya maklum aja namanya juga manusia. Benar. Bukan nabi boy. Oke, nonton langsung Persija atau MU? Ini nonton di Stadion. stadion. Kalau bisa sih kayak MU sih. Ke Old Trafford berarti. Old Trafford. Kalau bisa ya. Iya. Ya kan kalau bisa. Iya. Ya doain aja Doain kalau Doain bisa aja. gitu. Terus milih timnas juara. Nggak, jangan deh. Timnas masuk Piala Dunia atau Persija juara Piala Asia. Oh, kalau ini mah udah harga mati Bhinneka Tunggal Ika nomor Bineka 1. Tunggal Ika ya. Tepuk tangan. Udah beda berarti. Benar, timnas tuh harus nomor 1. Nomor 1 ya. Harus diutamakan. Harus utamakan. Ada lagi? Udah. Oke, nah ini terakhir nih. Kita biasa setiap section selalu nanyain goals lu apa nih ke tahun ini, apa nih goals lu? Pengen Untuk apa diri nih? gue sendiri atau apa nih? Atau Apapun, jadi kayak dari diri lu sendiri, terus juga mungkin untuk tinggal main basket, terus buat di full ball dan lain-lain. untuk tinggal main basket sih yang pasti semoga makin berkembang sih yang pastinya, dan juga ya di beberapa bulan ke depan mungkin bisa lebih apa ya, lebih teratur lah ya, maksudnya anak-anaknya agak pusing sih. Ya Allah. Soalnya anak-anak Gen Z ini aduh stres. Gak bisa udah mau gitu. Nah sih Kalau pribadi yang semoga lulus sih gua. Dan tidak jadi second choice. Waduh. second choice. Aduh. Second choice tuh band kan? Second choice Serenade. Enggak tahu kan. Nggak masuk second hand. Oh iya. salah. Soalnya ingatnya band itu soalnya enak lagunya. Ya. Oke, terus apa lagi? Gua lulus dan juga ya dapat kerjaan yang full time lah, Oke. supaya bisa menaikkan derajat diri sendiri, orang tua ya. Kalau seandainya hoki ya cewek lah, insyaallah. Dapat jodoh ini. Amin. Ya semoga. Amin. Amin. Cuman jangan lupa ya nanti hari apa mas, hari Sabtu ya, jomblo kan? Enggak, gue pacar. Oh ya, buat penonton ya, pemirsa yang jomblo nih ya kan. Musuhnya jomblo. Yang Jomblo nih. jomblo. Ya jomblo. Kita ada acara blind date. Wis. Di mana tuh? Di Gioi Menteng. Wih, Asik banget asik tempatnya. itu Pak. Menteng lagi. Pusat kota Jakarta Wah, itu. pusat banget. Jadi buat yang jomblo dan pengen mencari doi atau gebetan itu biar gak jadi second choice mulu Bener. ya. Atau enggak lewat aplikasi pip. Iya. Itu kan juga susah ya. Susah. Solusinya ini. Solusi ini Datang ke acara ini. Datang ke acara ini. Jadi blind date, nanti ada games serunya. Siapa tahu nanti pulang dapat gandengan kan. Wih, Nah, benar. Amin. Itu paling utama sih. Itu paling utama. Ya. Benar. Yang Oke. jomblo tapi ya. Jomblo. Jomblo. Jangan ikut. Enggak. Oh. Enggak, gue stay di Bogor. Oh, di stay di Bogor. Iya, main tenis aja gue. Main tenis. Iya. Nggak mainin cewek kan? Apa? Nggak mainin cewek kan? Enggak lah, setia. Gimana sih? Oke, paling gitu aja ya untuk section kita kali ini. Mas section yang ini agak capruk ya, nggak jelas ya. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Mungkin sekian itu aja. Thank you banget nih Dimas sudah datang ya. Tepuk tangan dulu dong buat Dimas. Jauh-jauh dari Cempaka Putih. Iya, J ini premannya Cempaka Putih. Ada terus aja gitu ya. Tadi katanya keamanan. Iya sama aja. Beda. Aman. Pokoknya preman menggarap keamanan lah. Iya, Pokoknya. gitu. Paling gitu aja ya. Oke, sampai ketemu lagi di section minggu depan.